2 bulan sudah, Gunawan dan Lala resmi menjadi orang tua setelah kehadiran anak pertama mereka pada tanggal 20 April lalu di Singapura. Kehadiran Agna Khairu Akila Hardikusumo membawa kebahagiaan baru bagi pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 September 2003 lalu. Untuk meluapkan kebahagiaan itu, akhirnya Gunawan dan Lala mengundang seluruh keluarga dan rekan-rekan untuk berbagi sukacita dalam acara syukuran pada hari Minggu kemarin di sebuah hotel. Pemirsa, tidak ada kamus kapok berumah tangga pada diri artis Monica Umardi. Untuk ketiga kalinya, pada tanggal 26 Juni mendatang, Monica akan menikah kembali dengan seorang konsultan yang bernama Arya Wijaya. Bercerita tentang perjalanan cinta Monica Umardi bagaikan mengulas sebuah kisah yang penuh dengan lika-liku. Mulai dari pernikahan pertamanya yang diam-diam, serta pernikahan keduanya dengan bintang laga Len Espiana yang penuh sensasi. Tapi semua kegagalan yang dialaminya tidak membuat ibu satu orang putra ini patah arang untuk terus mencari pendamping hidup. Setelah 4 tahun menjalani kesendirian, akhirnya ia kembali menemukan pengisi kekosongan cintanya. Pria itu adalah Arya Wijaya yang akrab disapa Ari, seorang teman dekatnya. Kalau tidak ada aral melintang, mantan 2 teman karib ini akan mengikrarkan cinta mereka di pelaminan tahun ini juga. Insya Allah udah. Aku sudah menemukan sosok yang aku cari dari dia. Jadi ya udah. Tanggalnya 26, tahunnya tahun ini, bulannya nanti aja. Tidak banyak yang tahu kapan sebenarnya mereka mulai memadu kasih. Monica dan Ari pun mengaku tidak tahu jawabannya. Tapi yang jelas, kisah asmara itu diawali dengan kedekatan mereka sebagai teman pada tahun 2002 lalu. Seiring dengan berjalannya waktu, cinta pun mulai tumbuh di antara kedua karib ini. Akhirnya 2 insan yang senasib itu memutuskan untuk tidak lagi mencari cinta. Banyak hal yang membuat Monica akhirnya merelakan hatinya kepada Ari. Dia sangat dewasa, sangat sabar untuk ngadepin aku yang kadang-kadang egois, keras kepala, banyak maunya. Terus dia sayang sama keluarga aku. Yang menarik dari dia sebetulnya kalau menurut lebih honest dari saya ya, itu dari sifatnya yang unik. Ya salah satunya dia model orang yang perfeksionis. 2 kali mengalami kegagalan tidak lantas membuat Monica trauma untuk kembali membangun biduk rumah tangga. Meski tidak bisa ia pungkiri, ajakan Ari untuk menikah yang dilontarkan secara dadakan itu sempat membuatnya tak enak makan dan tak enak tidur. Masih sama dan justru lebih menakutkan, justru lebih lebih indah juga karena udah lama ya, aku udah 4 tahun. Tapi takut juga, senang juga, takut juga, banyak lah. Keputusan untuk mengiyakan harus ia ambil. Dengan tekad bulat dan niat yang tulus, akhirnya ia pun mengaku mantap mengambil jalan hidup menelusuri belantara pernikahan untuk yang ketiga kalinya. Bismillah aja deh, mudah-mudahan ini jadi yang terakhir buat kita berdua. Kayaknya nggak adil kalau membandingkan satu orang dengan orang-orang yang lain. Yang pasti sekarang aku memilih dia yang terbaik buat aku, gitu aja. Untuk mewujudkan niat mulianya itu, sejauh ini ia tidak menemukan kendala. Hubungan kekasih dengan Joshua putra tunggalnya pun baik-baik saja. Sambil menunggu pinangan resmi Ari pada tanggal 25 Juli mendatang, ia sibuk mempersiapkan diri untuk menyongsong kehidupan barunya nanti. Mental aja dulu kali ya. Mental sama beberapa hal lah, udah diurusin. Kita pakai Rina Gunawan buat jadi wedding organizer, jadi lebih banyak yang ngerti soal persiapan justru Rina dibanding kita. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Dan pilihan kabar berikut ini kami persembahkan hanya untuk Anda. Saat yang begitu dinanti-nantikan Poati akhirnya tiba juga. Pernikahan putranya yang telah ia persiapkan dengan matang sejak jauh-jauh hari terlaksana juga pada hari Minggu kemarin di kediaman pengantin wanita. Sesuai rencana, akad nikah yang dilanjutkan dengan upacara adat Sunda berjalan lancar dan tanpa hambatan. Kebahagiaan begitu terasa pada kedua mempelai yang tak habis-habisnya menebar senyum. Namun sayang, di tengah-tengah sukacita syukuran akad nikah 2 insan yang memutuskan untuk satu jiwa dan satu atap itu, Poati sang bunda tak juga menampakkan wajah sumringah layaknya orang tua yang baru saja mengantarkan anaknya ke gerbang kebahagiaan. Apalagi saat acara sungkeman dimulai, air mata yang sudah menggantung di pelupuk matanya tak dapat dibendung lagi. Ia pun terseduh sedan. Air mata yang mulai menyusut kembali mengucur saat ia mengomentari kebahagiaan anaknya itu.
Sebagai seorang ibu, ia hanya bisa berharap pernikahan ini akan membawa berkah bagi semuanya. Yang pertamanya bahagia banget, anak udah dapet jodoh. Mudah-mudahan dalam waktu tahun depan udah punya cucu. Untuk mengusir ketakutannya akan rasa kesepian, ia tetap berharap anak dan menantunya itu mau tinggal bersamanya. Mudah-mudahan Aik sama Ii nggak ninggalin mama, karena mama nggak punya siapa-siapa lagi. Anak mama cuma Aik doang. Jadi minta tolong Ii jangan keluar dari rumah mama kalau bisa. Mama, kalau Aik sama Ii keluar dari rumah mama, mama kehilangan banget. Yang pasti mama kesepian banget, tolong ya cantik. Ya mungkin saat ini kita bergabung dulu dengan ibu gitu kan. Jikalau nanti ada perubahan kita akan siap untuk mandiri seperti itu. Ya alhamdulillah sebelum pernikahan saya memang udah sering di sana, jadi udah nyatu aja sama mama gitu, udah nggak sungkan-sungkan gitu. Udah sering di sana. Satu lagi doa Po Ati untuk anak dan menantunya, semoga pasangan pengantin baru ini bisa segera memecah kesepian dengan menghadirkan keturunan. Ya kembali lagi semua dipasrahin ke Allah, dikasih berapa aja terima, syukur-syukur banyak, soalnya kita anak bisa dihitung kayak jangan itu. Jadi kalau ditambahin lagi 10 boleh juga. 2 bulan sudah Gunawan dan Lala resmi menjadi orang tua setelah kehadiran anak pertama mereka pada tanggal 20 April lalu di Singapura. Kehadiran Agna Khairu Akila Hardikusumo membawa kebahagiaan baru bagi pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 September 2003 lalu. Untuk meluapkan kebahagiaan itu, akhirnya Gunawan dan Lala mengundang seluruh keluarga dan rekan-rekan untuk berbagi sukacita dalam acara syukuran pada hari Minggu kemarin di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Alhamdulillah senang karena dengan kedatangan teman-teman ini juga pasti ada sedikit doa untuk anak saya dan istri saya dan keluarga saya. Tidak hanya membawa kebahagiaan, kehadiran anak pertamanya itu membawa perubahan pada kehidupan pernikahan Gunawan dan Lala. Mereka mengaku semakin mesra dengan adanya Khairu di tengah-tengah keluarga. Justru saya seperti biasa aja, semakin punya ada baby itu kita semakin sayang, semakin cinta, semakin mesra. Pemirsa, pada bulan Januari lalu kami pernah mewawancarai Anang tentang gosip ditutupnya studio yang dimiliki olehnya. Tapi pada saat itu Anang membantahnya. Namun 2 hari yang lalu kami mendapatkan pengakuan dari Anang bahwa studio tersebut memang telah ditutup sejak 6 bulan yang lalu. Selentingan kabar mengenai usaha studio rekaman milik Anang Hermansyah yang katanya bangkrut sebenarnya sudah kami dengar di penghujung tahun 2003 lalu. Kepada Anang kami pun sempat menanyakan kebenaran kabar tersebut. Namun ketika itu Anang Hermansyah masih membantahnya dengan harapan semua usahanya untuk memulihkan kembali studio rekamannya itu dapat berjalan dengan baik. Berikut penuturannya saat kami temui ia di acara ulang tahun grup musik Slang. Bermasalah, aku belum tahu masalahnya apa. Karena buat aku hijau sampai saat ini aku mau pindahin ke rumah. Terus hijau production KD Record akan pindah di tempat. Aku udah ada di Margaguna Plaza. Itu aku di sana. Aku rasa tidak ada masalah sampai saat ini. Kalau studioku emang aku jual. Udah, yang dijual yang beli saudaraku sendiri. Dia ngejalanin. Ya studio udah banyak. Terus ya industri kita banyak mengalami masalah berat. Kalau aku bertahan mungkin aku akan konyol melihat prediksiku. Ya aku harus berani banting setir lagi. Bukan karena tak becus menjalankan usaha, kalau akhirnya Anang Hermansyah mengalami kebangkrutan. Menurutnya, banyak faktor eksternal yang menjadi penyebab usaha studio rekamannya itu tidak berjalan mulus. Ini pengaruh daripada industri global ya. Industri musik kita juga mengalami pembajakan, kaset menurun. Pasti memang pertumbuhan artis banyak. Tapi kita nggak bisa memacu harga studio. Sementara harga studio $. Kita kalau terusan hitung-hitungan seperti itu memang lumayan berat gitu loh. Jadi aku berpikir aku harus berani
mengambil inisiatif yang lain. Sebenarnya sejak kapan sih usaha studio rekaman Anang itu tidak lagi mendatangkan untung? Semenjak kaset kita terus menurun volumenya ya di pasar. Karena pembajakan mulai marak dan benang khususnya susah. Bukan hanya aku nanti yang jual studio. Banyak pasti yang jual studio loh. Kalau ngomong sekarang yang nutup studio rekamannya record company-nya udah berapa orang ditutup. Tidak berhasil mengelola studio rekaman bukan berarti ia kapok untuk kembali membuka usaha baru. Dalam pikirannya telah tergambar begitu banyak usaha lain yang akan ia coba. Kalau harus kapok, waduh. Aku punya studio mulai dari 4 track sampai aku punya 46 track. Ya kan begitu.